Oleh kasih karunia-Nya sajalah kita boleh ada di hari ini dan kita diberi kesempatan beribadahkan Tuhan. Ada banyak orang yang masih ingin hidup tapi sudah pergi, dan kita masih ada karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saya tidak banyak komentar. Kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39 sampai 43. Sekali lagi saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara, dan setelah ini Bapak Ibu kembali dan saya akan masih berdiri. Ya. Kita akan baca bersama dari Kisah Rasul 10 ayat 39 sampai 43. 1, 2, 3. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, minggu lalu kita dengar firman Tuhan di bawah sorotan tema berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tahan berdiri di hadapan Yesus. Karena salah satu di antaranya adalah Yesus akan menjadi hakim atas semua malaikat yang telah jatuh dalam dosa dan atas semua manusia. Nah, saudara kekasih Tuhan, pada pembacaan kita di sini, Rasul Petrus menjelaskan bahwa Yesus ini telah disalibkan dan mati, kemudian bangkit, dan ketika bangkit dia berkenan menampakkan diri kepada mereka, yaitu murid-muridnya, dan mereka makan bersama dengan dia, atau Yesus makan bersama dengan mereka setelah bangkit dari kematian, dan mereka juga jadi saksi bahwa Yesus naik ke surga. Jadi apa yang terjadi pada Yesus bukan terjadi secara rahasia tersembunyi, tapi ada yang menyaksikannya, termasuk kenaikannya ke surga. Ada saksi mata, ya. Kalau nabi lain tidak ada saksi mata, saudara, tapi Yesus ada saksi mata, saudara. Nah, para rasul ini juga selain dari saksi mata diberi tugas. Ayat 42 maksud saya, 42 Petrus berkata, dan ia, Yesus maksudnya, telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi
bahwa dialah Yesus itu yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Salah satu tugas para rasul adalah memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditentukan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Maka khotbah hari ini saya beri tema Yesus Kristus akan menghakimi semua orang. Yesus Kristus akan menghakimi semua orang. Hari ini saya beritakan, termasuk saya memerintahkan bersama dengan para rasul dan bersaksi, saya menggenapi bagian ini bahwa Yesus Kristus akan menghakimi semua orang. Karena dikatakan sekali lagi ayat 42 ini, dan Ia telah menugaskan kami, menugaskan para rasul, dan walaupun saya bukan rasul, tapi saya termasuk ditugaskan untuk apa? Memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Dan hari ini saya beritakan dan saya bersaksi bahwa dialah Yesus yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ya, Yesus ditentukan menjadi hakim atas orang-orang mati atau orang-orang hidup dan orang-orang mati. Itu sebabnya khotbah ini bertema Yesus Kristus akan menghakimi semua orang. Jadi nanti saudara, waktunya akan datang, Yesus akan menghakimi semua orang. Semua orang-orang yang telah mati sejak Habil mati, karena Habil manusia pertama mati, sampai manusia terakhir yang lahir dan mati, semua akan dihakimi oleh Yesus. Demikian juga semua orang-orang yang hidup, yang masih hidup sampai Tuhan datang, ya, akan dihakimi oleh Yesus Kristus, termasuk kita. Ya, makanya saya beri tema Yesus Kristus akan menghakimi semua orang. Karena semua orang mati, semua orang hidup akan dihakimi Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang akan terjadi pada saat Yesus Kristus menghakimi semua orang. Sekali lagi, ada 4 hal yang akan terjadi pada saat Yesus Kristus menghakimi semua orang. Hal pertama, semua orang harus memberi pertanggungan jawab kepada Yesus Kristus. Semua orang harus memberi pertanggungan jawab kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, semua orang harus menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus, hakim yang maha adil itu, hakim di atas segala hakim. Semua orang yang telah mati dari generasi ke generasi, dan semua orang yang telah datang ke dalam dunia dari generasi ke generasi akan menghadap Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 4 ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan oleh Rasul Petrus, mereka semua baik pengajar sesat, nabi palsu, guru palsu, penjahat. Ayat 5 berkata, tetapi mereka harus memberi
memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, Kisah Rasul 10 ayat 42 menjelaskan bahwa Yesus itu ditentukan jadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nah, di sini semua orang ya harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti kepada Dia, Yesus. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu sudah siap sedia menghakimi orang yang mati dan hidup. Hanya waktunya belum datang, tapi sudah siap, saudara-saudara. Karena itu kita juga siap, ya, siap kepada menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dalam tulisan Petrus di sana salah satu dikatakan, ketika Yesus mati, tubuhnya yang mati dikuburkan, tapi dalam keadaan roh dia masuk ke dalam alam maut. Ya, dan di sana dia mengumumkan, jadi berita maksud memberitakan itu mengumumkan bahwa Dia telah disalibkan, Dia telah menanggung segala dosa manusia, Dia telah menanggung hukuman manusia, Dia telah menanggung segala yang harus dialami manusia karena dosa. Seperti yang saya sudah sampaikan pada Jumat Agung, ada 7 perkara. Dia umumkan di alam maut, termasuk orang-orang yang telah mati mendengar itu, termasuk setan, iblis. Ya. Dan di sana, saudara, dia rebut itu kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu sebabnya setelah dia bangkit dan menampakkan diri kepada Rasul Yohanes, dia berkata, "Jangan takut. Lihatlah, segala kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku." Karena udah direbut. Dia yang menentukan mati hidup orang. Nah, saudara, jadi bukan berarti orang yang di alam maut itu yang tidak bertobat di zamannya Nuh itu bertobat. Nah, tidak bertobat. Mereka diberitahu, ya, akan akhir dari perjalanan hidup yang tidak bertobat. Nah, saudaraku, ayat ini menjelaskan secara terang benderang bahwa semua orang, saya ulangi, semua orang harus memberi pertanggung jawab kepada Dia, Yesus itu. Semua orang dari seluruh generasi, mulai generasi Adam, generasi Nuh, generasi Abraham, terus sampai generasi kita, sampai generasi terakhir akan menghadap kepada Tuhan. Entah sudah mati atau sudah masih hidup. Semua orang dari segala suku, dari segala kaum, dari segala agama, dari segala ras, dari segala bangsa, dari segala warna kulit, dari segala bahasa, tanpa terkecuali, semuanya akan menghadap Yesus Kristus, Sang Hakim di atas segala hakim. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang berbahagia karena kita anak-anak dari Hakim yang Maha Adil itu. Ya, luar biasa, luar biasa. Karena itu jalani hidup seperti yang Dia mau, jangan seperti yang kita mau. Bahkan saya katakan, saudara, kalau ada kemauan saya bertentangan dengan firman, jangan ikut kemauan itu.
Ikutilah kemauan Tuhan. Karena itu yang menentukan kita. Yang menyelamatkan Anda bukan nabi, bukan rasul, bukan pendeta. Yang menyelamatkan adalah bagaimana Anda menerapkan firman yang disampaikan. Dulu dia datang, lahir dalam bentuk rupa manusia, bayi manusia, tumbuh, bisa ditangkap, bisa dibunuh, saudara. Karena memang tujuannya datang untuk berkorban demi keselamatan manusia. Tapi kalau dia datang lagi, dia bukan bayi yang lemah. Dia adalah hakim di atas segala hakim. Dia raja di atas segala raja. Seluruh iblis setan, malaikat-malaikat yang telah jatuh dalam dosa menghadap kepadanya. Seluruh manusia menghadap kepadanya. Tidak peduli orang kaya kah, orang pintar kah, tidak ada yang tidak menghadap. Ya, kita telah melihat minggu lalu bagaimana tidak ada orang yang tidak hidup dalam kekudusan yang sanggup berdiri di hadapannya. Dan itu kita tahu waktu yang akan datang. Dia akan datang menghakimi semua orang. Orang-orang mati dan orang-orang hidup. Bahkan termasuk para malaikat. Itu yang pertama. Semua orang harus memberi pertanggungan jawab kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, semua orang akan dihakimi oleh Yesus. Yang kedua, semua orang harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Semua orang harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12 dikatakan begini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi, demikianlah setiap orang di antara kita masing-masing akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Saudara kekasih Tuhan, di depan pengadilan dunia ini, kalau ada orang terdakwa, kadang-kadang ketika dia memberikan pertanggungan jawab, tidak hanya menceritakan tentang dirinya, tapi juga menuduh orang lain. Betul ya? Biasa mencari kambing hitam, mencari orang lain, menuduh orang lain supaya tujuannya ringan hukumannya. Oh, saya sama-sama dengan si A. A juga ambil uang. A juga yang pikirkan. A yang rencanakan. Tapi saudara, di hadapan Tuhan, Anda dan setiap orang tidak mungkin bisa menuduh orang lain. Dia hanya mempertanggungjawabkan dirinya. Yang berikut, di depan pengadilan dunia ini, kita bisa menggunakan pengacara. Bagi orang-orang yang banyak duitnya, banyak uangnya, bisa bayar pengacara yang hebat. Ada Hotmas Tempul, ada Ojek Kaligis ya, salah satu pengacara hebat sekali. Tapi ternyata dia juga terjerat hukum, saudara. Ternyata pengacara terhebat pun bisa terjerat hukum, saudara. Ya kan? Ojek Kaligis kan? Saudara, di dunia kita bisa pakai pengacara untuk membela kita. Pengacara yang pandai argumentasi, pandai melihat celah hukum untuk bisa mengubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena pengacara atau jaksa, argumentasi mereka meyakinkan hakim. Jika argumentasinya meyakinkan hakim, kalau dia berhasil meyakinkan hakim, seseorang yang didakwa dan ternyata pembelanya pandai berargumentasi, pandai menggunakan hukum dirangkai satu dengan lain, meyakinkan hakim bahwa ini tidak bersalah,
dengan bukti-bukti palsu yang meyakinkan, seperti bukti palsu yang menuduh Yusuf, ya. Bisa, saudara. Ada bukti palsu yang meyakinkan, bisa membuat orang yang harusnya dihukum bebas hukum, bebas hukuman, membuat orang-orang yang tidak harus dihukum malah terhukum, membuat orang-orang yang harus dibayar malah tidak dibayar, sebaliknya membayar. Itu di depan pengadilan dunia. Bahkan saudara, kalau orang tidak punya uang membayar pengacara, ada pengacara yang gratis, ada lembaga bantuan hukum yang gratis. Asal tahu siapa orangnya, di mana lembaganya, bisa hubungi orang-orang yang tidak punya duit, bisa pengacara yang gratis membela. Itu di dunia. Tapi saudara, kekasih Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa membela kita, karena setiap orang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tidak ada satu manusia yang tidak berbuat dosa, dan karena tidak ada satu manusia yang tidak berbuat dosa, maka semua orang terdakwa. Bagaimana dia bisa membela orang lain kalau dia sendiri terdakwa? Anda lihat pengacara-pengacara yang hebat, ketika dia terdakwa, dia tidak bisa menggunakan haknya jadi pengacara, karena dia terdakwa. Karena semua orang terdakwa, semua malaikat yang telah jatuh dalam dosa, namanya sudah jatuh berarti berdosa, dia harus mempertanggungjawabkan diri dan dia tidak bisa membela orang lain. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, dia harus mempertanggungjawabkan diri dan dia tidak bisa membela orang lain. Pada itu saudara-saudara, ya, selain kita semua akan menghadap, itu pun kita semua mempertanggungjawabkan diri sendiri. Saudara kekasih Tuhan, nabi yang besar apapun tidak bisa membela umat. Rasul yang besar sekalipun seperti Petrus tidak bisa membela umat. Para pendeta yang terkenal sekalipun tidak bisa membela umat, apalagi pendeta kecil kayak saya. Ya, saya pendeta kecil, saudara. Yang tubuh sudah kecil, ya kecil juga. Pendeta besar tidak bisa. Sebaliknya umat tidak bisa membela pendetaan, tidak bisa membela umat sebanyak apapun, tidak bisa membela pendetaan. Umat sedakat pun tidak bisa membela pemimpinnya, karena semua manusia telah berbuat dosa. Karena itu kita tidak bisa berpikir nanti saya dibela pendeta. Jangan dengarkan kata-kata yang bodoh bagi orang yang berkata nanti nabi saya membela saya, nanti pendeta saya membela saya, nanti guru saya membela saya. Tidak ada pembela di hadapan Tuhan. Semua kita harus mempertanggungjawabkan diri. Suami tidak bisa dibela istri, istri tidak bisa dibela suami, anak tidak bisa dibela orang tua tidak bisa dibela anak. Saudara tidak bisa membela saudara, karena kita semua punya urusan dengan Tuhan tentang diri kita sendiri. Ada itu saudara, mari jalani hidup yang benar sesuai kehendak Dia yang akan jadi hakim itu, supaya ketika Dia jadi hakim, Dia tidak menghakimi kita dilemparkan ke dalam neraka, tapi Dia menghakimi kita dengan cara yang lain. Nanti kita akan lihat cara penghakiman yang lain. Ya. Pada itu mari kita jalani hidup, mumpung masih ada hidup ini, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di sini dan di tempat inilah, kita bisa mempersiapkan diri, bukan setelah mati. Saudara, saya katakan, ya, jangan saudara, saya berkali-kali kalau ada orang meninggal saja diberikan tugas khotbah, jangan terpaku dengan ibadah pemakaman, karena itu tidak punya pengaruh sedikit pun. Tanpa diibadahkan tidak mengurangi hak orang masuk surga, dan diibadahkan dengan 12 rasul tidak membuat orang masuk surga kalau dia berdosa. Ya, yang menentukan kita masuk surga dan neraka adalah bagaimana kita menerapkan firman Tuhan atau tidak. Saudara, saya sampai hari ini saya masih sering berpikir dengan saudara kita Bapak Pendeta Samuel Rusdi. Saya ngomong diri saya, bahkan saya ngomong Tuhan, kenapa dia harus mati dengan cara itu, dengan COVID-19,
di mana kami tidak bisa hadir. Walaupun saya dan Pak Dus dengan Ibu kami ikut ya rombongan, kami tunggu di muka MCPS, kami ikut rombongan antar jenazah. Kami hanya lihat dari jauh, ya. Tapi itu masih mendingan, saudara. Masih mendingan. Walaupun orang di PST tidak pimpin ibadah, itu petugas. Masih mendingan. Dan tidak ada pengaruh sama sedikit tentang ibadah pemakaman. Tidak ada. Yang menentukan adalah ketika kita hidup. Itu yang kita perhadapkan, saudara, di hadapan Tuhan. Yang kita perhadapkan di hadapan Tuhan tentang diri kita, tentang perbuatan kita, tentang tindakan kita, tentang perilaku kita, tentang kesempatan yang diberikan, tentang talenta yang diberikan, tentang kemampuan yang diberikan, tentang kehidupan yang diberikan. Apakah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Saya beritahu saudara, satu-satunya tujuan Tuhan menghadirkan kita dengan segala karunia-Nya adalah untuk memuliakan Dia. Jangan salah. Kita bukan dihadirkan untuk kumpulkan kekayaan. Kita bukan dihadirkan untuk menjadi terkenal. Kita bukan dihadirkan untuk menjadi orang terpandai. Semua kekayaan, semua kepandaian, semua kesempatan hanya alat yang diberikan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan salah paham. Hanya alat. Semakin banyak diberikan, tujuannya semakin banyak kita gunakan. Belajar laut itu tidak terikat apapun kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Paulus berkata, kamu yang memiliki seolah-olah tidak memiliki, karena tidak terikat. Ya. Yang memiliki uang seolah-olah tidak memiliki uang, karena tidak terikat. Yang memiliki harta seolah-olah tidak memiliki, karena tidak terikat. Hanya karena dari Tuhan. Kita akan bertanggung jawabkan, saudara, diri kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua telanjang dan terbuka di hadapan Yesus Kristus. Semua telanjang dan terbuka di hadapan Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Saya bacakan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Dia. Seluruh malaikat terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semua malaikat pemberontak dan jatuh itu, yang namanya setan dan iblis, semua dilihat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua makhluk, semua manusia, dari generasi ke generasi, sejak Adam sampai manusia terakhir, terbuka di hadapan Tuhan. Semua manusia yang telah mati dan yang masih hidup, semua terbuka di hadapan Tuhan. Semua ikan dan semua yang ada di dalam laut terbuka di hadapan Tuhan. Semua binatang di darat, baik yang ternak, baik yang liar dan buas, baik yang di darat maupun yang di gua-gua di dalam lubang-lubang tanah, semua terbuka di hadapan Tuhan. Semua burung di pohon, entah terbang atau datang bersarang, semua terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Anda ada di mana, saya ada di mana, semua ada di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi jangan kita berpikir, oh Tuhan tidak lihat, ini pendeta tidak lihat, ini orang tua tidak lihat, ini suami tidak lihat, ini istri tidak lihat, ya ini majelis tidak lihat, oh ini anak-anak tidak lihat. Ya, memang kami tidak lihat, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada. Saya lanjutkan kalimatnya.
segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ya, selain seluruh makhluk, tapi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, semua terbuka. Segala sesuatu yang terjadi dari zaman Adam sampai zaman Tuhan datang, terjadi terbuka di mata Tuhan seperti sedang terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi menurut waktu kita, itu di mata Tuhan seperti sedang terjadi. Dan apa yang akan terjadi ke depan menurut waktu kita, itu sedang terjadi di mata Tuhan. Apa yang kita pikirkan, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, yang baru bersifat keinginan, baru bersifat rencana, itu terbuka di hadapan Tuhan seperti sedang terjadi. Jadi tidak ada yang tersembunyi, saudara. Jadi nanti ketika kita menghadap Tuhan, semua menghadap Tuhan, dan semua yang kita lakukan itu akan terbuka, saudara. Celakanya kalau yang kita lakukan kita sembunyi rapat-rapat adalah dosa. Ya, dalam pikiran dosa, perasaan dosa, dalam hati benci dendam iri, dalam pikiran rencana jahat, kata-kata jahat, apalagi sudah sampai perbuatan, ambil barang orang, ya, tipu barang orang, manipulasi, ya, marah, korupsi, diam-diam, ya, korupsi tapi tidak terbukti korupsi, menipu tapi tidak terbukti menipu, ya saudara, disimpan rapat-rapat, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan Tuhan. Dan ketika menghadap pengadilan Kristus, semua bermunculan. Jadi kaget, saudara, kaget, saudara. Ya, celaka saudara kalau kita simpan dosa. Jadi kaget. Max selalu cerita pengalaman penglihatan. Menurut almarhum Max selalu jahat, saudara. Satu ketika mendapatkan penglihatan, sadar dan utuh di kamarnya, tampil di dinding seperti film, saudara. Seluruh hidupnya tampil di dinding seperti film. Dia was-was jangan-jangan sampai istrinya masuk dalam dia. Seluruh kelakuan jelek-jelek tampil di dinding seperti film. Dan itulah titik awal pasca lalu bertobat. Seorang pengusaha melepaskan, ya, dia lepaskan itu usahanya dan dia berikan waktunya melayani Tuhan. Masa lalu itu seorang pengusaha, sarjana tekniknya atau insinyur. Saudara, nanti akan seperti itu, saudara. Seluruh perbuatan yang kita sembunyikan, kalau itu jahat dan dosa, tiba-tiba kita menghadap, akan tampil dan kita kaget. Kita akan menyesal, saudara. Karena itu jangan simpan dosa. Jangan pernah simpan dosa satu titik pun. Singkirkan dosa karena perasaan yang dendam, iri, hati benci. Dosa karena pikiran yang tidak benar. Dosa karena kata-kata yang tidak benar. Dosa karena tindakan yang tidak benar. Berhenti dan berhenti dan berhenti sebelum Anda menghadap pengadilan itu. Karena tidak ada yang bisa tersembunyi di sana. Tidak ada, saudara. Satu-satunya cara supaya itu tidak muncul, kita harus bertobat, saudara. Berhenti dan minta Tuhan pengampunan, saudara. Karena Tuhan berkata dalam Yesaya 18, kalau orang hidup dalam kapasitas, hidup dalam dosa, memeras, menipu segala macam, tapi kemudian dia bertobat, minta ampun, maka seluruh dosanya itu dihapuskan dan dilupakan. Dan dia diselamatkan karena bertobat, tidak diperhitungkan. Tapi kalau kita menyimpannya, tidak dibereskan, maka itu akan jadi bawa sampai pengadilan. Sebaliknya, saudara-saudara, kalau orang hidup sudah benar berpuluh-puluh tahun, suci berpuluh-puluh tahun, kudus berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba dia jatuh dalam
seluruh kesucian, seluruh kekudusan, seluruh pengabdian terhapus oleh dosa itu. Maka pepatah berkata, panas setahun dihapus hujan sehari. Masih mending, karena 1 tahun panasnya dihapus hujan 1 hari. Tapi berbuat dosa bisa setengah menit, bisa 1 detik. Begitu berbuat seluruh yang perbuatan benar. Karena itu miliki sekali benar tetap benar. Jangan sampai saudara pengabdian pengorbanan itu menjadi sia-sia. Oh, bagaimana Pak Pendeta? Kan saya bisa bertobat kembali. Iya, bisa bertobat. Tapi seluruh pengabdian yang puluhan tahun itu sudah terhapus oleh dosa 1 kali itu. Maka ketika bertobat berarti dia mulai dari nol. Itu tidak diperhitungkan lagi. Sayang saudara, kalau berpuluh tahun korban tenaga, waktu, pikiran, harta, menangis, hapus dalam sedetik. Sayang saudara, Anda masih bisa selamat kalau bertobat, tapi mulai dari nol. Karena itu jangan biarkan itu terjadi. Memiliki falsafah, selagi hidup, sekali hidup benar tetap hidup benar, sekali hidup kudus tetap hidup kudus. Nah saudara, sisi yang lain, kalau yang kita buat secara sembunyi-sembunyi adalah yang benar, bantu orang secara sembunyi, ya tolong orang secara sembunyi, melakukan kebenaran secara sembunyi, ya ada yang kasih bantuan, ya memang dulu kita sering ada yang bilang ya tidak boleh buka, tapi minimal ada yang bertanggung jawab tahu, sembunyi-sembunyi, ya tidak ada yang tahu, ya tidak ada yang tahu. Orang pikir orang ini tidak pernah bantu orang, karena tidak pernah kedengaran, ya orang tidak pernah suka gereja, karena tidak kedengaran, karena dia tidak mau namanya disebut, diumumkan, tidak kedengaran. Kita tidak pernah dengar dia bantu si A, bantu si B, dan sebagainya, tidak pernah suka gereja, padahal dia buat tapi tidak pernah ketahuan. Sehingga kita pikir dia orang yang tidak berbuat apa-apa. Begitu menghadap tahta pengadilan, tiba-tiba muncul semua perbuatan baik di hadapan Tuhan. Wow, ini bagus. Ini yang bagus. Kaget, tapi kaget menguntungkan. Pada itu saudara-saudara, mari kita jalani hidup. Kita tidak meminta umur panjang supaya kita nikmati dunia, tidak saudara. Saya katakan, saya tidak meminta umur panjang supaya nikmati dunia, tidak. Saya minta umur panjang supaya bisa punya kesempatan bersaksi lebih banyak. Saya bisa nulis, saya buat renungan, saya buat khotbah, dan orang bisa mendengar. Ya, itu kesempatan. Kalau saya diberikan kesempatan memimpin, saya gunakan talenta yang Tuhan berikan. Itu kesempatan. Ya, karena yang diperhitungkan di sorga nanti adalah apa yang kita buat di dunia. Pada itu, kalau ada kesempatan, jangan lewatkan kesempatan itu. Kita semua akan menghadap semua telanjang. Itu yang ketiga, ya. Semua telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Yang keempat, semua orang akan menerima upah menurut perbuatannya. Semua orang akan menerima upah menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Saya baca dari ayat 10 ya, sekalian supaya Wahyu 22 ayat 10 sampai 12, tapi klimaksnya jadi ayat 12. Demikian. Lalu ia berkata kepada malaikat itu berkata kepada Rasul Yohanes, jangan memperteraikan perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Dengan kata lain, sampaikan isi-isi daripada nubuatan ini, waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Saudara, ayat 10 mengatakan bahwa waktu sudah dekat, makanya rahasia firman dibukakan. Ayat 11 di sana ada yang pernah mengkhotbahkan ini keputusan terakhir Tuhan katanya. Ya. Itu khotbah di tempat saya. Itu sudah puluhan tahun lalu di dalam. Ya. Habis seminar
Kabar memulai ya Yahud di tempat kita, itu hamba Tuhan dari Makassar, dan dia katakan keputusan terakhir Tuhan terhadap orang yang keras kepala, yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Orang yang dinasihati, didorong, dinasihati dengan cara lembut, dengan cara keras, dengan cara kasar, sampai kadang-kadang kita udah ya saudara, kalau segala cara yang dipakai untuk bisa didorong untuk bertobat tapi tidak bertobat, inilah yang terjadi. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan orang-orang seperti ini, karena keras hati, keras pikiran, keras kepala, tegar tengkuk, Tuhan biarkan. Biarlah kau yang cemar itu, karena kau tidak mendengar. Biar kau cemar sampai jalanmu sempurna dan kau dihukum. Ya. Biar kau jahat sampai sempurna dan kau akan dihukum. Jadi saudara, jangan pikir kalau orang itu udah keras kepala, ya lalu oh Tuhan sayang dia maka dia umur panjang. Tidak saudara, itu udah dibiarin Tuhan. Jangan Anda masuk di kategori orang yang dibiarkan Tuhan. Karena di akhir perjalanan hidup orang yang dibiarkan Tuhan tidak ada lain kecuali hukuman. Kalau masih teguh lewat majelis, lewat pendeta, lewat ibu rohani hamba Tuhan, lewat orang tua, lewat anak, lewat saudara, lewat masalah kesehatan, ekonomi, pekerjaan, persoalan, itu masih dikasihani saudara. Karena Tuhan inginkan kita berubah. Tapi kalau dibiarkan, sudah Tuhan tidak peduli, tunggu aja waktunya. Jangan Anda ada di situ. Ya, karena pasti akan datang waktunya penyesalan. Selanjutnya dikatakan, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Kalau Anda sudah melakukan kebenaran, terus berbuat kebenaran, jangan pernah berhenti. Jangan ada waktu di mana Anda berhenti berbuat kebenaran. Jangan biarkan yang tidak benar masuk. Seluruh kehidupan mesti diisi kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan diri. Ada ditulis tanda seru, mesti berseru. Karena itu terus sekali kita hidup benar. Falsafah saya, sekali saya jadi hamba Yesus, saya jadi hamba Yesus sampai selamanya, tidak akan pernah berubah. Saudara, tidak ada yang menarik saya kecuali hamba Yesus. Tidak. Sekali melayani Tuhan, sekali cinta Yesus, sekali hidup benar, dan jangan tertipu. Ada orang tertipu karena laki-laki atau perempuan. Sayang sekali. Ada tertipu karena jabatan, tertipu karena harta. Padahal semua itu bersifat sementara. Begitu nafas terakhir keluar, seorang perempuan tidak butuh laki-laki lagi. Seorang laki-laki tidak butuh perempuan lagi. Tidak butuh uang lagi, tidak butuh jabatan, tidak butuh nama besar, tidak butuh. Yang dibutuhkan adalah keselamatan. Begitu nafas keluar, yang dibutuhkan keselamatan. Tidak ada lagi. Karena itu jangan tertipu dengan yang lain. Dan ini dikatakan ayat 12. Ini Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku datang segera. Saya harap sudah paham arti segera. Datang mendahului keinginan kita. Dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Maka itu dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, orang mati akan disertai dengan perbuatannya. Ya, orang yang mati itu disertai perbuatannya, bukan hartanya, perbuatannya. Jadi itu saudara, kita semua tanpa terkecuali, semua manusia akan menerima upah perbuatan, termasuk mereka yang menghina Yesus, yang menghujat Yesus, yang menganiaya hamba Tuhan, membunuh orang
yang terus hidup dalam kebenaran, yang terus hidup dalam kekudusan, yang terus menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, dia dapat upahnya besar. Upahnya hidup kekal dalam kesucian dan kekudusan, dan ada mahkota-mahkota yang bisa dia. Pada itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, melalui kesempatan ini saya telah mengambil bagian untuk memberitakan dan menyaksikan bahwa Yesus Kristus akan menghakimi semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada yang tidak. Bahwa Yesus Kristus, semua orang harus memberi pertanggungan jawab di hadapan Yesus. Semua orang harus memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri dan bukan orang lain. Dan semua manusia dan semua makhluk terbuka di hadapan Tuhan. Seluruh perbuatan kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan kita semua akan memperoleh upah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya sering katakan, kalau kita menghadapi kesulitan, ada orang imannya kendor, ketaatannya kendor, kesetiaannya kendor, karena punya kesulitan, bahkan karena ada keluarga mati. Tapi saya katakan begini, selalu saya katakan, iman Anda kendor atau tidak kendor, Anda setia atau tidak setia, Anda taat atau tidak taat, kalau memang waktunya Tuhan izinkan terjadi, akan terjadi. Tapi saudara, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak setia, kalau kita kendor, kita yang rugi. Tapi kalau kita taat, kita setia, kita akan beruntung. Karena hidup yang besar itu di balik kehidupan ini. Saudara, mari, tidak ada zaman yang tanpa persoalan. Tidak ada generasi yang tidak ada persoalan. Setiap zaman ada persoalan. Setiap generasi ada persoalan. Setiap hari ada persoalan. Dan saya katakan generasi ini akan berlalu. Zaman ini akan berlalu. Bumi akan berlalu. Tapi kita sedang menuju kepada kekekalan. Karena itu jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Apakah saya tidak sedih? Apakah saya tidak punya perasaan? Saudara, Tuhan yang tahu. Sampai hari ini saya masih sering ingat jemaat kita yang tulung, yang setia. Saya sering ingat, termasuk Pak Samuel Rusul. Sampai hari ini saya masih ingat. Saya berkata pada diri saya, bahkan saya berkata pada Tuhan, kenapa Samuel Rusul mesti mati dengan COVID-19 itu? Kenapa mesti seperti itu? Kenapa aku tidak bisa khotbah di sana? Tapi itu sudah terjadi, saudara. Itu tidak bisa diubah. Ya, tidak bisa diubah. Hanya saya berdoa dan kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita, beri kita kesempatan. Seberapapun kesempatan yang diberikan, mari kita gunakan. Karena itu kita siapkan diri, sehingga pada saatnya ketika Tuhan jadi hakim, kita menjadi orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.